Saudara dengar baik-baik. Kalau kau ingin bahagia, engkau harus membangun fellowship, membangun persekutuan dengan sesama. Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri. Dia perlu sahabat, dia perlu teman, dia perlu dukungan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang kebahagiaan, happiness. Saudara, pasti manusia ingin bahagia, ingin mencari kebahagiaan. Manusia berlomba-lomba untuk mendapat kebahagiaan. Misalnya aja kita melihat kalau ada orang ulang tahun, sudah kita katakan selamat berbahagia. Ada orang menikah, selamat berbahagia. Saudara, manusia merindukan kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, apakah kebahagiaan secara teologis sama dengan kebahagiaan secara psikologis? Apakah kebahagiaan menurut Alkitab sama dengan saudaraku kebahagiaan menurut dunia ini? Apakah kebahagiaan dari dunia ini sama dengan kebahagiaan surga? Jawabannya pasti berkata tidak sama, saudara. Mari kita melihat konsep kebahagiaan secara teologis, saudara, yang kita lihat sejak awalnya bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan Allah rindu manusia itu bahagia. Tuhan tidak rindu manusia itu susah. Dia rindu bahagia. Ketika Tuhan menciptakan saudara ke manusia itu, Tuhan tempatkan di Taman Eden, saudara, pada hari ke-6, saudara. Dan manusia diberikan, saudara, semua kebutuhan-kebutuhan mereka, saudara, ketika manusia Tuhan ciptakan. Saudara, alam semesta sudah Tuhan ciptakan sebelum manusia diciptakan Tuhan. Tujuannya supaya manusia itu bahagia. Makanya Yesus pernah berkata, jangan khawatir soal apa kau makan, minum, dan pakai. Karena itu semua Tuhan sediakan, saudaraku, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita melihat, saudara, bagaimana konsep Alkitab tentang kebahagiaan. Dari sejak awalnya, Kejadian pasal 2, ayat 16 sampai ayat 18. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, akan menjadikan penolong baginya. Ada dua hal yang saya lihat dari ayat ini, bagaimana saudaraku kita bisa bahagia. Maka pertama, saudara, adalah worship, persekutuan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan memberi perintah ini kepada manusia supaya manusia ini terus membangun hubungan dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Bukan berarti Tuhan membatasi kebebasan manusia. Manusia itu Tuhan cipta ada free will, ada kebebasan, tetapi bukan kebebasan yang liar, adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan memberi memang hak untuk memilih kepada manusia itu. Tapi saya mau dorong kita, saudara, marilah kita pilih taat akan perintah Tuhan. Tuhan merindukan supaya Adam dan Hawa memilih untuk taat akan perintah Tuhan. Bukan berarti Tuhan membatasi kebebasan mereka, tidak, saudara. Tetapi Tuhan rindu Adam dan Hawa memilih ketaatan pada Tuhan. Saudara, demikian juga kita. Kalau kita ingin bahagia, mari kita pilih taat akan perintah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, worship, menyembah Tuhan. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, sudah Tuhan taruhkan dalam diri manusia itu, saudara, pujian, penyembahan, worship, menyembah Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ada satu penelitian berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan lebih, saudaraku, dua kali kebahagiaannya dibandingkan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bukan kalau kita mencatat kalau ibadah itu secara rasa cukup, itu akan memberi keuntungan bagi orang beribadah itu. Bahkan di kitab Malaikat dikatakan orang yang beribadah pada Tuhan, saudaraku, ada perbedaan, ada nilai unggul, ada nilai lebih. Ya, dari bahasa kata sumurung, ada nilai unggul yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang beribadah pada Tuhan. Bahkan peneliti, saudara peneliti, ya, ahli-ahli psikologi, para psikiater berkata, orang yang beribadah pada Tuhan itu 2 kali kebahagiaan lebih unggul daripada orang yang tidak beribadah pada Tuhan. Saudara-saudara, worship, bangunlah sebuah persekutuan yang indah bagi Tuhan, keintiman bagi Tuhan. Kita melihat di Lukas pasal 10, bagaimana, saudara, Tuhan
memuji Maria, yang berkata, saudara, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, berarti kebahagiaan itu adalah pilihan kita. Saudara, kalau mau saudara pilih susah, itu pilihanmu. Tapi kalau saudara pilih bahagia, itu adalah pilihanmu juga. Sudah di Lukas pasal 10 dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, perhatikan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan kekal kepada manusia. Dan saudaraku, Maria tahu itu. Kebahagiaannya ketika dia ada, saudaraku, di kaki Tuhan Yesus, dia mendengarkan perkataan Tuhan. Itu makanya dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar kepada firman Tuhan, mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, keintiman kita dengan Tuhan itu membuat kita bahagia. Kalau saudara suka berdoa, suka beribadah, suka membaca Alkitab, saya yakin saudara akan memiliki emosi-emosi yang positif. Saudara akan memiliki kebahagiaan, memiliki sukacita. Yesus berkata, supaya penuhlah sukacita mereka. Saudara, kalau saudara sudah bersama Tuhan, saudara pasti bahagia. Daud pernah, saudaraku, bersaksi, ya, dibilang begini, saudara, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Allahku daripada 1000 hari tempat lain. Saudara, Daud lebih bahagia ketika dia ada di kaki Tuhan, ketika dia ada di hadirat Tuhan. Daud pernah berdoa, dikatakan, Tuhan, jangan buang aku dari hadirat-Mu, jangan buang aku, Tuhan, dari hadapan-Mu. Untuk apa semua harta ini, untuk apa semua kekayaan ini, untuk apa semua jabatan ini, kalau saya jauh dari Tuhan, dibuang dari Tuhan. Itu makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah datang keselamatanku. Saudara, bangunlah kebahagiaan, bangunlah, saudaraku, ibadahmu, maka engkau akan memperoleh kebahagiaan itu. Saya katakan dari kebahagiaan itu adalah pilihanmu. Kalau saudara taat pada perintah Tuhan, saudara pasti bahagia. Dengarkan baik-baik, saudara, di balik perintah pasti ada janji. Setiap saudara taat pada perintah Tuhan, pasti ada janji-janji berkat di sana. Alkitab mencatat kebahagiaan itu, kalau kita lihat bahasa Inggris, saudaraku, di Matius pasal 5, bahagia itu diterjemahkan blessed, diberkati. Jadi saudara, orang bahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mungkin saudara boleh memiliki harta dunia, boleh memiliki gelar yang panjang, boleh memiliki jabatan yang tinggi, saudara. Tapi dengar baik-baik, kebahagiaan itu hanya datang dari Tuhan. Di kitab Amsal katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Saudara, mungkin saudara bersusah payah untuk menambah harta saudara, tapi dengarkan baik-baik, kalau Tuhan tidak memberkati saudara, saudara tidak akan mengalami kebahagiaan itu. Dengarkan, kebahagiaan itu dalam bahasa Inggris blessed, diberkati. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Itu pertama, worship. Saudara, yang kedua adalah fellowship. Mari kita melihat di Kejadian pasal 2 tadi, saudara. Kejadian pasal 2 dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Perhatikan kata, saudaraku, ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. It is not good for man to be alone. I will make a helper suitable. Jadi saudara, tidak baik manusia hidup menyendiri. Saudara, mengapa banyak orang depresi dan stres? Karena dia mencoba menarik untuk dirinya sendiri. Dia mulai introvert. Dia mulai, saudaraku, keluar dari komunitas. Dia mulai keluar dari persekutuan dengan sesama. Dia mencoba menarik dirinya sendiri. Dia mengurung dirinya sendiri. Lama-lama dia bisa bunuh diri sendiri. Saudara, dengar baik-baik. Kalau kau ingin bahagia, engkau harus membangun fellowship, membangun persekutuan dengan sesama. Tuhan katakan, tidak baik manusia seorang diri. Dia perlu sahabat.
Dia perlu teman, dia perlu dukungan, saudara. Maka dikatakan tadi, aku akan menjadikan bagi dia penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam, saudaraku, ya Adam ada di Taman Eden, saudara. Dia jalan di Taman Eden, saudara. Dia perhatikan, saudara, Taman Eden. Ya, dia beri nama semua nama binatang. Dia bilang, kamu monyet, kamu lembu, kamu harimau, kamu kerbau. Tetapi saudara, tidak ada yang sepadan dengan dia, tidak ada yang cocok, ya saudara, suitable. Tidak ada yang cocok, yang pantas dengan dia, saudara. Diperhatikan, saudara, akhirnya dia lama keliling-keliling Taman Eden dan dia tertidur. Tapi luar biasa apa yang dikatakan Yesus, tidak baik si Adam ini sendiri. Dan saudaraku, Tuhan mengambil saudara-saudaraku dari tulang rusuk Adam dan dijadikanlah seorang perempuan, saudaraku, menjadi penolong bagi Adam. Itu berarti manusia ini harus ada sifat saling tolong menolong. Tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri. Manusia harus ditolong orang lain. Contoh kecil, saudara, saya tidak bisa, saudaraku, hidup dengan sendiri. Saya perlu dukungan teman, saya perlu dukungan istri, saya perlu dukungan anak-anak untuk saya bisa hidup. Demikian juga kita hidup ini, saudara, kita perlu dukungan teman-teman kita. Itu makanya manusia tidak boleh menyombongkan diri. Dia harus bersahabat, dia harus bersekutu. Jadi saudara, kebahagiaan yang paling bahagia kalau kita, saudaraku, bisa menjadi berkat, bahkan saling memberkati satu dengan yang lainnya. Yesus berkata begini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika saudara punya konsep berpikir seperti ini, saudara ingin memberi, ingin menolong sesama, disitulah letak kebahagiaan itu, saudara. Disitulah kebahagiaan yang kekal itu. Saudara, Yesus berkata, ya, di kitab 1 Yohanes, saya baca kepada kita, saudara. Kita tahu ayat 14, 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kita perlu membangun fellowship dengan sesama kita. Saudara, kalau saudara di hatimu ada sifat membenci, saudara terus kepahitan dengan orang lain, tidak akan mungkin bisa bahagia. Papa saya bilang begini pada saya dan saya terapkan itu. Anakku, kalau kau ingin kaya, perhatikan kasih tanda petik, bukan soal kaya saudara uang, ya. Kalau kau ingin bahagia, maka kamu harus banyak membangun persahabatan. Tapi kalau kau ingin miskin, bangunlah perlawanan. Saudara, pilihlah sekarang. Kalau saudara ingin bahagia, pilihlah, saudaraku, persahabatan. Bangunlah perkawanan, bangunlah pertemanan, saudara-saudara. Ya, saudara, saya baca buku satu judul buku namanya How to Influence Your Friend. Bagaimana saya bisa berpengaruh pada teman, atau bagaimana saya bisa mempengaruhi sahabat saya, saudara. Maka ada satu kata yang disampaikan di sana. Pertama, belajar, saudaraku, mengucapkan thank you pada teman. Belajar mengucapkan terima kasih, saudara, pada teman kita. Dan dikatakan di sana, engkau harus, saudaraku, membangun hubungan, minimal say hello pada teman. Saudara, mungkin waktu pagi-pagi kau bisa gunakan handphone berkata hello, ya, how do you do, how are you, apa kabar. Itu, saudaraku, sentuhan-sentuhan dalam membangun persahabatan, membangun fellowship kepada saudara-saudara kita. Saya katakan kepada jemaat dalam ibadah kami 10 malam, saudara, kami berdoa selama 10 malam. Ada orang, saya bilang, boleh saja duduk bersama berdoa, tetapi saudaraku tidak cakapan, ya, tidak saling, saudaraku, memperhatikan. Mungkin satu gereja, mungkin satu, saudaraku, sinode, tetapi tidak saling memperhatikan, saudara. Tapi hari ini kita mau, saudaraku, kalau kita ingin bahagia, sejak awal Tuhan katakan
kita perlu membangun sebuah persahabatan, karena tidak baik manusia seorang diri. Oleh karena itu 2 langkah ini sampai pada kita. Bagaimana kita supaya bahagia, memiliki kebahagiaan kekal? Pertama, saudara, worship, ya, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, fellowship, bangunlah persekutuan dengan sesama. Marilah saudaraku, kita saling menasihati, kita saling mendoakan, kita saling memberkati, dan disitulah letak kebahagiaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.